Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Menjelang buka puasa bersama anak, bersama istri, bersama suami, bersama kerabat, keluarga. Nah, maka topik kita kali ini bersama SPMA TV kita bahas tentang secara singkat 7 menit tok keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dulur, sakinahnya sebuah keluarga tidak ditentukan oleh punya apanya, berapa hartanya, berapa apa jabatan, enggak dulu. Karena sakinah mawaddah warahmah semuanya ada di sini. Meskipun itu didukung juga oleh hal-hal yang supportingnya, termasuk sandang, pangan, papannya. Nah, yang saya bahas adalah standarnya. Tentu kita semua membutuhkan sandang, pangan, papan untuk mendukung terciptanya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi standar rumah, sandang, pangan, papan itu tidak seperti standar yang didengungkan orang. Kalau selama ini kita pernah dengar mungkin teori Abraham Maslow yang bicara tentang piramida kebutuhan, di mana basic need manusia itu adalah tentang makan, kemudian sandang, kemudian ada security need dan seterusnya sampai actualization need. Tetapi yang kita bahas adalah sekarang ini manusia pada basic need saja sudah beda-beda kelas. Ini yang kadang membuat, maaf kata, tidak saja keluarga sakinah mawaddah warahmah itu standarnya tidak pernah tercapai, tetapi juga bahkan bisa memicu faktor pertengkaran yang kemudian berujung tidak saja tidak sakinah, tetapi sampai terjadi naudzubillah min dzalik, perpisahan. Nah, bagaimana kalau gitu sekarang? Kalau gitu sekarang ini kita harus memakai standar keluarga sakinah yang benar-benar sakinah, keluarga yang penuh mawaddah, yang benar-benar mawaddah, dan keluarga yang benar-benar rahmah, yang benar-benar rahmah, yang sejati. Ukurannya ternyata bukan ukuran duniawi. Siapa? Sekarang kita lihat. Pada saat kita tahiyat, kita itu diajari sama Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat salam sejahtera kepada Nabi Muhammad dan ahli keluarga. Berarti keluarga loh ya, ada unsur keluarga di sana. Kepada ahli keluarga Nabi Muhammad seperti kama shallaita, engkau memberikan salawat salam sejahtera kepada Ibrahim, ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sekarang kita bedah. Berarti standar sakinah mawaddah warahmah, standar keluarga yang diinginkan oleh Islam bagi kita itu adalah standar Ibrahim, standar Nabi Muhammad SAW dan keluarga. Nah, sekarang kita lihat Nabi Ibrahim. Pertama, ketika ujian keimanan terhadap Ibu Hajar, ketika masih punya anak bayi yang bermerah, masih merah, masih bayi sekali, ditinggalkan di padang pasir sendirian, tanpa teman, tanpa bekal, tanpa apapun. Itu basic need saja loh tidak terpenuhi. Tetapi coba lihat, ketika begitu berat Nabi Ibrahim meninggalkan satu anak yang sangat didambakan selama ini dan istri yang sangat dicintai, Nabi Ibrahim karena samina wa ta'na. Dan Ibu Hajar yang awalnya juga berat, begitu bertanya, apakah ini perintah Tuhanmu wahai Ibrahim? Dijawab Nabi Ibrahim, ya. Maka kemudian sami'na wa ata'na. Hilang segala macam keberatan, berganti dengan ketaatan dan keikhlasan. Loh, seberat itu kalau kita tilik dari sekarang, itu masuk standar sakinah enggak? Berani ada orang yang mengatakan bahwa keluarganya Rasul Ibrahim tidak sakinah. Sakinah banget. Itu. Demikian pula ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk diperintah menyembelih Ismail, dan kemudian Nabi Ismail ketika ditanya apa yang pikiranmu wahai Ismail tentang mimpi itu, apa kata Nabi Ismail? Silakan Bapak, laksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Seberat itu. Nah, sebagai anak kita dikasih contoh betapa pasrahnya Ismail, sebagai istri kita dikasih contoh seberapa pasrah Hajar, sebagai suami kita dikasih contoh betapa teguh dan leadershipnya Nabi Ibrahim. Disitulah sakinah mawaddah warahmah. Kembali kepada Nabi Muhammad SAW, betapa couple yang sejati ideal antara Nabi Muhammad SAW
dengan Khadijah. Khadijah saudara kaya raya sebelum nikah dengan Nabi Muhammad. Lalu menikah dengan Nabi Muhammad ketika umur 40, Nabi Muhammad umur 25, menikah sejahtera, damai, kaya raya. Tapi begitu Nabi Muhammad umur 40, ya kan? Artinya 15 tahun kemudian ketika Ibu Khadijah sudah umur 55, lalu diperintah untuk menjadi rasul, dilantik Allah, mulailah cobaan itu hadir. Ibu Khadijah yang status sosialnya tinggi di mata masyarakat mulai dicaci karena Nabi Muhammad dianggap bawa ajaran baru, sesat dan lain sebagainya. Tapi apakah Ibu Khadijah kemudian pergi? Enggak, tetap setia, tetap mendampingi. Bahkan singkat cerita, saking panjang dan melelahkannya luar biasa cobaan hinaan, sampai hartanya Ibu Khadijah habis untuk perjuangan. Terakhir ketika diusir dari kota Mekah dan diembargo di luar kota Mekah, Ibu Khadijah hartanya habis untuk beli air untuk para sahabat Nabi yang ikut diusir. Dan akhirnya Ibu Khadijah pun wafat di tenda pengungsian. Tapi jangan tanyakan betapa rahmah atau cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Ibu Khadijah. Bahkan beliau ketika sudah meninggal pun sampai membuat cemburu para istri beliau. Artinya apa? Ternyata sakinah, mawaddah, warahmah keluarga Nabi itu tidak berdasarkan banyaknya harta, lebih seringnya, nyamannya, tidak. Bahkan di tengah badai ujian pun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tetap bisa dibangun, asalkan standarnya adalah standar hatinya yang tatmain, yang hati yang tenang. Kenapa? Ternyata juga sebaliknya, banyak orang yang kaya raya, jabatannya tinggi, luar biasa, tapi ternyata meninggal dalam keadaan yang tidak enak juga. Hidupnya juga penuh dengan ketidaknyamanan. Kalau begitu dulur, ayo kita bangun keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut standar Rasulullah Muhammad SAW. Yakni apa? Kita bangun berdasarkan bagaimana membangun satu couple atau pasangan yang satu visi, ibtigha mardhatillah, hanya benar-benar mencari ridho Allah. Kalau sudah satu visi, enak nanti. Seberat apapun tantangan akan dihadapi. Jadi bukan kok keluarga sakinah mawaddah warahmah itu keluarga yang tidak punya tantangan, enak-enak saja, rekreasi tiap pekan. Bukan hanya itu, tetapi adalah keluarga yang benar-benar satu visi, satu pandangan di dalam mencari ridho Allah, sehingga ketika fluktuasi ekonomi pun mereka menikmati bersama. Tidak kemudian gampang naik turun ditentukan oleh standar kapitalisme sekarang, tapi standarnya Rasulullah Muhammad SAW. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan menjelang buka puasa kita. Buka puasa, oke, dengan sakinah mawaddah warahmah. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.